Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. Nama saya Muhammad Ardian Aksa. Kami akan membuat video mengenai monopsoni. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke videonya. Oke, sebelumnya ada latar belakang. Dalam perekonomian pasar, struktur pasar yang ideal seringkali melibatkan adanya persaingan antara pembeli dan penjual. Namun dalam kenyataannya, tidak semua pasar beroperasi dengan persaingan yang sempurna. Salah satu bentuk ketidaksempurnaan pasar adalah monopsoni, di mana hanya ada satu pembeli yang menguasai pasar. Kondisi ini dapat muncul di sektor-sektor tertentu, seperti pasar tenaga kerja, industri pertambangan, atau produk-produk spesifik yang hanya diproduksi oleh sedikit penyedia. Monopsoni berpotensi menciptakan ketidakseimbangan di mana pembeli yang dominan dapat menekan harga atau merugikan penjual, yang dapat berdampak pada efisiensi pasar dan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana monopsoni mempengaruhi dinamika pasar dan mengidentifikasi kebijakan yang tepat untuk mengatasi potensi dan dampak negatifnya. Untuk pengertian pasar persaingan tidak sempurna, pasar monopsoni adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual namun dikuasai oleh pembeli tunggal, bisa individu maupun kelompok bisnis. Hal ini menyebabkan kondisi tawar-menawar harga yang tidak sehat karena banyak penjual hanya bergantung kepada satu pembeli. Perbedaan pasar monopsoni dan monopoli terdapat pada pengendali pasar tersebut. Pasar monopsoni dikuasai oleh pembeli tunggal, sedangkan pasar monopoli dikuasai oleh penjual. Ciri-ciri monopsoni. 1. Ketidakseimbangan jumlah penjual dan pembeli. Pasar monopsoni ditandai dengan adanya lebih dari satu penjual, namun hanya ada satu pembeli utama. Kondisi ini menguntungkan pembeli karena mereka dapat memperoleh produk berkualitas dengan harga yang lebih rendah. 2. Penentuan harga oleh pembeli. Karena pasar monopsoni hanya memiliki satu pembeli utama, pembeli memiliki kontrol penuh dalam menentukan harga produk. Terkadang, harga yang ditawarkan pembeli tidak sesuai dengan harapan penjual. 3. Produk yang dijual adalah barang mentah. Biasanya, pasar monopsoni berfokus pada perdagangan produk mentah. Produk-produk ini akan dibeli oleh pembeli tunggal untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi kepada pihak lain. Pembeli dalam pasar monopsoni tidak berperan sebagai konsumen akhir, melainkan sebagai produsen atau pedagang. 4. Ketidakmerataan pendapatan. Penjual yang tidak memiliki opsi lain selain menjual kepada pembeli tunggal, mengakibatkan penjual tidak memiliki kontrol dalam menentukan harga. Hal ini berdampak pada ketidakseimbangan pendapatan antara penjual dan pembeli. 5. Perselisihan umum terjadi. Pasar monopsoni sering mengalami perselisihan antara penjual dan pembeli. Konflik ini muncul akibat tawaran harga yang rendah dari pembeli, yang mengakibatkan kerugian bagi penjual. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pasar monopsoni. Pertama, kelebihan. 1. Terjaminnya kualitas barang. Dalam pasar monopsoni, penjual harus memastikan bahwa produk mereka memiliki kualitas yang baik agar tetap dapat menjual kepada satu-satunya pembeli yang ada. Hal ini juga mendorong penjual untuk terus berusaha meningkatkan produknya, karena penurunan kualitas dapat mengakibatkan kesulitan dalam menarik pembeli lainnya. 2. Meningkatkan kreativitas penjual dan inovasi produk. Pasar monopsoni mendorong penjual untuk selalu berinovasi dan mencari cara untuk mengurangi biaya produksi. Ini bertujuan agar penjual dapat mempertahankan margin keuntungan yang lebih tinggi. 3. Mudah dalam penentuan harga. Dalam pasar monopsoni, pembeli memiliki kontrol penuh atas penetapan harga produk. Hal ini memungkinkan penjual untuk memiliki harga yang stabil tanpa terpengaruh oleh fluktuasi inflasi atau deflasi. Pembeli biasanya memberikan harga yang seragam kepada semua penjual. 4. Aliran penjualan yang lancar. Pasar monopsoni melakukan pembelian dalam jumlah besar atau grosir, sehingga penjual dapat memproduksi barang secara terus-menerus dan menjualnya langsung kepada pembeli. Dalam konteks ini, aliran penjualan tetap lancar dan berkelanjutan. 5. Tidak dibutuhkannya upaya promosi. Kehadiran satu pembeli tunggal dalam pasar monopsoni membuat penjual tidak perlu mengeluarkan usaha dan biaya untuk promosi atau pemasaran. Penjual hanya perlu fokus pada aspek produksi.
Kekurangan pasar monopsoni. 1. Ketidakadilan dalam penentuan harga oleh pembeli. Kekuasaan pembeli dalam pasar monopsoni dapat menghasilkan penentuan harga yang tidak selalu adil bagi penjual. Pembeli cenderung enggan untuk meningkatkan harga jual produk, bahkan ketika terjadi inflasi. Ini dapat merugikan penjual karena biaya produksi meningkat akibat inflasi. 2. Beban masalah ekonomi hanya ditanggung oleh penjual. Masalah ekonomi seperti inflasi, deflasi, kelangkaan bahan baku, atau masalah produksi umumnya menjadi tanggung jawab penjual dalam pasar monopsoni. Pembeli memiliki kemampuan untuk menjalankan kebijakan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. 3. Pembeli tidak peduli terhadap keluhan penjual. Pembeli tunggal dalam pasar monopsoni mungkin tidak memiliki tambahan uang untuk mendengarkan atau memperhatikan keluhan yang diajukan oleh penjual. Hal ini mencakup keluhan terkait penentuan harga, masalah produksi, atau perubahan waktu produksi. Oke, untuk contohnya ada 4 contoh. Contoh yang pertama, seorang peternak susu sapi hanya memiliki satu pembeli di wilayahnya untuk menjual susu sapi yang dihasilkan. Lalu contoh yang kedua, seorang produsen yang fokus pada produk berbahan dasar kopi memperoleh biji kopi dari beberapa perkebunan kopi di sekitarnya. Contoh yang ketiga, kelompok petani menjalankan kerjasama sebuah pabrik yang mengharuskan mereka menjual hasil panen kepada pabrik tersebut. Dan contoh yang terakhir adalah para nelayan menjual hasil tangkapan ikan mereka kepada pengepul di pasar ikan. Pengepul ikan bertindak sebagai perantara yang membeli ikan dari nelayan dan menjualnya kepada produsen ataupun konsumen. Berikut adalah kurva pasokan pasar. Kurva pengeluaran rata-rata monopsoni AE. Karena pengeluaran rata-rata meningkat, pengeluaran marginal terletak di atasnya. Monopsoni membeli kualitas Q M, di mana pengeluaran marginal dan nilai marginal bersinggungan. Harga yang dibayarkan per unit PM kemudian ditemukan dari kurva pengeluaran suplai rata-rata. Di pasar yang kompetitif, harga dan kuantitas PC dan QC keduanya lebih tinggi. Mereka ditemukan pada titik di mana pengeluaran rata-rata pasokan dan nilai marginal permintaan berpotongan. Kesimpulan dari materi ini adalah pasar monopsoni merupakan salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna yang memiliki karakteristik unik dengan adanya satu pembeli tunggal yang menghadapi banyak penjual. Struktur pasar ini memberikan kekuatan yang besar kepada pembeli dalam menentukan harga dan jumlah barang yang dibeli. Meskipun memiliki kelebihan dalam hal efisiensi biaya, kendali kualitas, dan sistem distribusi yang terorganisir, pasar monopsoni juga menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi karena lemahnya posisi penjual. Hal ini dapat berdampak pada berkurangnya inovasi dan kesejahteraan penjual dalam jangka panjang. Untuk menciptakan pasar yang lebih sehat, diperlukan regulasi dan pengawasan yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan pembeli tunggal, sehingga dapat melindungi kepentingan penjual sekaligus mempertahankan efisiensi yang menjadi kelebihan pasar monopsoni. Baiklah, sekian dari hasil video kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.